Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Jangan Takut di Tempat Horor. Nah, terima kasih teman-teman yang tetap menyaksikan konten kita. Ya, Bet, masih bersama saya Firsa Falaza, Handi Azad, Muhammad Waidillah Syekhul Abrar. Dan kali ini istimewa, kita nggak ada di Gini, biasanya kita kalau misalnya ngonten tuh nyari rumah yang udah nggak ditempatin, klinik-klinik angker yang emang udah tahunan nggak tempatin. Sekarang kita malah di perumahan mewah. masih aktif rumahnya. Masih aktif. Iya benar. Kita sekarang ada di kantor sewakamera.sby. Ya, ini kameranya pinjem dia nih. Jadi buat teman-teman yang mengikuti kita di episode Tawang Alun sama Makam, kita disponsori sini. Dan ternyata di tempat ini konon ini ada tempat yang baru ya, baru 4 bulan di sini, ngantor di sini, dan ternyata banyak sekali gangguan yang ada. Nah, tim kenapa? Enggak apa-apa. Enggak, aku mikirnya gangguan tuh arek-arek kampung mendem nang arep. Enggak. Bukan, gangguan-gangguan misterius gitu. Dan akhirnya kami tim Jangan Takut, karena kan sahabat kita juga mencoba diundang untuk mencari tahu ada apa di sini sebenarnya. Dan membersihkannya juga. Oke. Nanti kita debu-debunya berarti ya kita sapu. Enggak. Kita bukan go clean dong. Baiklah, langsung aja kita undang pemilik owner dari sewa kamera. Pemilik owner gimana? Owner dari pemilik. Pemilik atau owner yang dipakai? Oh, satu-satu. Iya. Owner dari @sewakamera.sby, Kak Ayi Yusuf. Iya, monggo. Kak Ayi sini. Kota. Udah. Kayi halo. Malam. Biasanya kalau baru ketemu tuh salaman, halo apa kabar gitu. Oh iya. Tanya dulu. Bentar aku sana dulu ya. Ya. Di PV. Iya. Ya. Baik, oke. Kita undang langsung saja owner dari sewakamera.sby, Kak Ayi Yusuf. Halo, apa kabar? Ya, sehat. Ya, Kak Ayi. Sudah benar ya tadi ya untuk opening. Benar kan? Harus gini enggak sih? Mukanya Enggak bebas. Kirain harus yang natural aja. Baik. Ya. Oke. Kak Ayi, bener ini memang kantor sewakamera.sby. Kata siapa? Iya benar. Di awal kan ada itunya. Tulisannya ya. Iya. Iya, bener. Ini kantor sewa kamera.sby, Jalan Beratang Gede. Enggak usah disebutin ya. Enggak apa-apa. Dia takut kesini. Nomor 3A. Takut sih. Oke, Kak Ayi udah hampir 3 bulanan. Kata siapa? Tadi ngobrol. Iya. Waktu telepon kan. Sorry. Iya, udah 3 bulan lebih, hampir 4 bulan di sini, dan bener-bener yang kerasa sih. Oh, Apanya? Tinggal di sini kerasa aja gitu. gangguannya, Bet. Tapi gini Kalau sebelumnya. siapa gangguan? Bukan juga. Iya, ada sedikit gangguan sih. Oh, ada kan, Tapi benar. kata siapa gangguan? Tadi. Ada ya? Oh iya. Oh, yaudah, Terus ganti wong aja lo. Kata. Jangan. Iya. Sorry. Siap. Kalau aku lihat, tapi sebelum yang waktu Kak Ayi story itu di tempat ini juga, bukan? Sebelumnya di sini itu aku sempet di seberang rumah. Itu story itu ada kumpulan di sini sama di depan. Jadi ketika kemarin sempat 2 tahun yang di depan itu banyak sekali yang terjadi gitu kan ya. Dan pada akhirnya udah 2 tahun, pada akhirnya tiap malam kan banyak kejadian gitu kan. Jadi akhirnya pindah. Kontrakannya habis. karena sewanya aja. Oh iya, tak kira gara-gara nggak betah sama Enggak. gangguannya. Iya, tapi di sini juga lumayan ada beberapa Gangguan juga. Enggak, cuma ini aja suara-suara. Kan itu juga mengganggu suara berarti. Kalau nggak ngerasa terganggu kan bukan gangguan. Oh iya benar. Nah, tiap orang beda-beda. Iya. Cuma ada suara kayak tadi malam banget itu di atas plafon kamar itu ada suara kayak gitu. Ya, kebelodak kayak gitu. Tapi gini, Mas Andi, aku pengen tanya. Gangguan yang di sini itu apakah bawaan dari tempat sebelumnya? Jadi maksudnya gini, gangguan itu emang ngikutin Mas Ayi. Oke. Dimanapun tempatnya bakal ada gangguan. Jadi nuemplek ngono. Atau Basic emang tempat? Iya, karena tempat. Dua-duanya. Oke. Dua-duanya. Ono sih nggak seneng ambek Mas Ayi. Bukan nggak seneng sama Mas Syahid, cuman dari energinya Mas Syahid sendiri itu juga menarik mereka, dan tempatnya pun kebetulan juga ada gitu. Jadi dua-duanya pengaruh, dan
yang penghuni depan itu juga kadang ke sini. Wow. Kadang ke sini. Tapi kan memang kalau ngomongin soal pindah ya agak lumayan ada jarak kan sama yang sebelumnya, memang yang 3 langkah sampai sih sebenarnya di depan kan jaraknya. Iya nggak tahu sih, tapi yang apa nggak ada yang nggak seneng ya? Bukan. Selain Ubed. Enggak, aku seneng banget. Seneng kamera dipinjemin, apalagi ini ditinggal 2 bulan kan. Buat konten ini. Iya. Ya udah kalau gitu kita ceritanya sambil di dalam. Oke, kali yuk, ya, masuk. yuk kita lihat. Disuruh siapa? Oh, enggak. Ya boleh sih, boleh mau masuk juga boleh. Lali. Boleh kan ya? Boleh. Ayo kita masuk. Anggur kosong. Iya sih. Nah, teman-teman kalau di sini kan banyak kantor kamera. Satu aja sih kantornya. Ini ya? Ini untuk transaksi jual beli, sewa kamera, orang mau sewa, orang membalikan di ruang kaca ini. Terus di sini biasanya ruang editing, sama kalau ada meeting biasanya di ruang ini. Terus di sini lebih ke storage-nya anak-anak. Kalau mau ganti, mau naruh barang-barang di sini, ada kulkas juga di sini, mau tidur ada bed juga di sini. Ini kamarku, di belakang kamar mandi ini ada studio foto. Oh, Seperti itu. sudah mulai interaksi ya, yang Ya, belakangnya. aku mau ngomong pas kita masuk, ternyata ada yang di dekat lighting itu, dekat jendela itu. Oke. Nah, ini kan pilar nih. Ini kan pilar. Nah, itu di belakangnya persis. Terus kita masuk, dia lari ke sisi sana. Dalam. Oh, Mulai. Aku mau tanya ke Mas Ayu. Gangguan itu cuma yang ngerasain cuma Mas Ayu atau sampai customer? Kalau yang ngerasain sih bener-bener yang kalau sebenarnya dari kemarin ada sedikit kayak kalau ngomongin soal logika itu kayak logikanya ketika sebelum pindah di rumah sebelumnya itu kan sebelum 2 tahun aku tinggal di situ, itu kan yang dia udah kosong 1 atau 2 tahun itu aja ada gangguan-gangguan. Nah, sementara bangunan ini dari awal dibangun sekitar 10 atau belasan tahun yang lalu itu belum ada yang nempatin sama sekali untuk di lantai 2-nya. Jadi kemarin tuh sempet yang merinding ya. Kemarin tuh sempet yang kayak kok ngobrol sama teman-teman yang tinggal di sini juga, kok tumben ini yang 10 tahun lebih nggak ditempatin, kok nggak ada interaksi. Baru sebulan terakhir yang parah banget ini. Dengar nggak tadi suara? Iya. Serius, dengar kan? kayak di belakang tembok ini ya. Iya. Oke. Jadi sebulan terakhir itu yang lumayan intens banget untuk ada suara-suara tiap malam, ada suara-suara. Terus yang paling yang bikin merinding, padahal tadi malam itu ada temennya. Biasanya kan akhir-akhir beberapa hari ini aku di sini sendirian. Cuma yang tadi malam itu benar-benar yang ada temennya pun aku sampai takut karena ada suara yang di atas plafon itu yang nggak mungkin ada kucing ataupun orang di situ, tapi ada suara. Dan meledak banget. Gemblodaknya itu bukan yang binatang gitu ya? Bukan, bener-bener yang kayak mukul, bener-bener yang kayak kayu yang dipukul gitu loh. Kan kalaupun itu angin atau apa, ya kayu apa sih yang berdiri terus jatuh kan nggak juga. Persisnya sumber suara yang didengar di sebelah mana? Di dalam kamar sih. Oh, atas ini. Di atas sini kamar sih. Mau lihat? Boleh. Boleh. Tidur di sini. Bisa ya, Kak. Rian liatin aja nggak apa-apa. Jadi dia Di atas. sumber suara di sini. Di atas sini bener-bener yang jam 3 pagi, jam 2 atau 3 pagi lah. Jam 2 atau 3 pagi itu bener-bener yang kayak mukul kayu tak keras banget, dan aku langsung yang merinding, padahal beberapa hari di sini pun sendirian nggak yang semerinding ini. Cukup berantakan ya. Kenapa Anda mengomentari sudut-sudutnya? Ternyata ada tisu. Banyak tisu. Kita keluar lagi yuk. Nah, kalau dari Mas Handi setelah di Mas Ayi cerita, kira-kira sosok apa sih kalau udah tertangkap sama Mas Handi nggak yang Sudah. Sosoknya awalnya aku ngelihatnya itu kayak genderuwo awalnya. Tapi setelah masuk, terus aku ngelihat, aku nembus ke atas, terus aku flashback lagi, itu kayak kepala aja. Berarti yang jatuh tuh kepala cedak gitu. Bukan jatuh, dia gelinding. Nggak pusing.
Bukan, nggak gitu. Maksudnya ya kepalanya besar, terus menggelinding gitu. Dek. Itu yang aku lihat untuk yang sosok yang ini ya. Tapi memang dia memang tempatnya di sana atau memungkinkan untuk dipindah? Memungkinkan untuk dipindah. Kayaknya itu bukan stay di sini dia. Bukan stay di sini. Mampir aja berarti. Bukan dan gelinding. Gelinding ya. Tapi serem banget loh. Ya Ketawa yang keselemannya. ya mau gimana lagi Pak kalau takut malah dilawan kita. Kalau aku gambarin mukanya ya. Jadi mukanya memang kayak genderuwo. Banyak bulunya tapi nggak gondrong. Terus ada taringnya gitu. Besarnya itu sekitar segini. Sehelm. Lebih ya? Lebih dari helm. Itu sih. Itu yang aku bisa gambarin kayak gitu. Tapi gini, sebentar. Ini nggak tahu ya. Kita tadi waktu kesini kan nggak langsung ngonten kan. Kita ngobrol-ngobrol dulu biasa, bahkan nggak ngobrolin konten sama sekali. Itu nggak sepanas ini loh. Kita panas banget. Tiba-tiba panas ya. Karena kita banyak sekali Mas Ayi juga cerita historinya, jadi kayaknya sih ketarik. Jadi awal masuk kita udah dipanggil-panggil di situ dan segala macam gitu. Gimana? Berarti beberapa nanti akan kita pindah ya, coba kita pindah. Ya. Tapi sejauh yang Mas Andi tangkap di sini ada kiriman nggak sih? Takutnya ada yang nggak suka atau apa? Untuk sejauh ini enggak, insya Allah enggak ada. Bukan kiriman yang bukan gitu ya? Ya, bukan kiriman dari orang, bukan. Insya Allah bukan. Oke. Insya Allah. Tapi aku mau tanya, dari semenjak pindahnya ke sini, ada perbedaan dari segi bisnis nggak sih? Jujur tadi sempat ngobrol sama satu temen yang datang ke sini. Aku sempat cerita yang kenapa kalau ngomongin soal bisnis ya di depan meskipun tempatnya lebih kecil, tapi nggak tahu customer dan income itu Lebih gede. jauh lebih gede. Dan ketika pindah ke sini, padahal itu kalau ngomongin soal akhir tahun, siapa yang sepi sih kalau ngomongin soal akhir tahun, itu benar-benar yang anjloknya itu bisa 50% separuhnya. Dan itu udah berlangsung Januari, Februari, Maret ini udah mulai ngangkat, tapi ada wabah itu kan turun lagi. Oh ya, ada corona ya. Itu sih. Emang ada hubungannya? Ada hubungannya. Jadi kalau sepenglihatanku, auranya beda sama yang di depan. Meskipun depan itu banyak gangguan, tapi auranya dia nyedot. Nah, untuk yang ini dari depan itu udah kayak ada tabir gitu. Jadi kadang orang merasa ini bukan tempat untuk sewa, dan kadang dirasa tutup atau segala macam. Ya juga sih, soalnya banyak yang udah sampai pun dia masih yang ngechat lagi, udah sampai ini sebelah mana, ini sebelahnya, padahal kalau ngomongin soal di depan itu tandanya nggak sejelas di sini, tapi orang lebih gampang nemuin yang di depan sih. Ya, itu efek juga ya. Ngefek juga. Nah itu tabir itu emang udah ada apa barusan kebentuk atau ada yang kebentuk? Sudah ada dari dulu. Jadi sebenarnya mungkin ini hanya dibuat tempat tinggal cocoknya, karena tabir itu juga berfungsi untuk kayak misalkan menanggulangi orang jahat atau apa gitu kan. Jadi kesannya orang lihatnya itu rumah ini kosong atau apa, nggak kelihatan rumah ini untuk tempat tinggal. Tapi kalau untuk bisnis, tabir ini kurang cocok menurutku. Mas Andi bisa ngilangin tabir itu nggak? Bisa kalau ada uangnya. Nah, Satu kamera lah ya. Enggak. Bisa kalau rekeningnya? 08811 nomormu. Boleh nggak sih ini partner yang ke handphone? Oh Iya, boleh. Siap. Boleh banget. panas banget ya. Iya. Tahu tadi Tiba-tiba panas. Nah, Mas yang tadi tapi nggak tahu masih ya. Basic saya kan nggak bisa ngelihat dan segala macam. Cuman karena berjalannya konten ini, treatment Mas Andi juga gitu membebaskan saya untuk apa? Kenapa? Ngomong aja, nggak apa-apa. Oh lagi panas, lemes. Iya. Mohon maaf ya kameramen juga kepanasan tiba-tiba loh ini. Mas saya juga ngerasa panas nggak? Enggak. Ada panas tapi nggak yang sampai yang berkeringat. Keringat ya gitu. Kameramen sama Mas Andi ya. Ngobrol aja terus gak apa-apa. Oh ya, terus yang tadi Mas Andi waktu
tripnya Mas Andi kan gitu, membebaskan aku, udah kamu lihat sekarang. Nah, ada beberapa momen tuh entah frekuensiku yang turun atau gimana ngerasain. Nah, yang tadi sebelum kita bikin konten ini itu masih banyak yang kayak anak kecil-kecil gitu keliaran. Tapi sekarang pada pergi. Kemana ya? Memang benar tapi kan. Benar. Nah, itu makanya di sini tuh bukan tempat mereka stay. Lalu lalang iya. Tapi tempat stay-nya bukan di sini. Oh, bisa terus di depan, bisa dari belakang. yang anak-anak kecil nih pergi, yang sekarang ini nggak ada sepi, itu karena memang ada sosok yang lebih besar datang atau karena mereka pengen pergi aja? Karena ada sosok yang lebih besar datang. Oh, oke. Ya yang ini. Lebih panas ya? Lebih panas. Karena memang aku ibaratnya ya aku itik-itik lah dipancing. Oke. Rian udah? Ugly gitu nggak? Kalau bangsa gitu nggak ada. Oke, berarti udah benar tadi. Terus kita mau kemana? Sumber energi aja. Pojokan itu kayak ada apa sih? Ya di situ. Itu Bukan besi itu ya. Kesana aja, move kesana aja. mungkin kan kalau aku yang ngomong nanti nggak enak kan, kesannya terlalu aku terus yang ngomong. Maksudnya aku pengen sampean ngerasain di situ ada apa, aku buka dulu, tapi sampean gini, sampean kerasa apa enggak gitu. Energi mereka gitu. Oke. Tapi memang kalau sejauh ini memang yang ini ya, kalau dari rumah ini sama aku tinggal di sini yang paling kerasa dan banyak activity memang pertama di situ, kedua di ini yang Gudang ya? Gudang ini. Oh, iya. Itu paling banyak. Ini, sisi ini ke sana. Titik kumpulnya di sebenarnya bukan pas di sini. Ada assembly point-nya ya? Iya, ada. Agak ke belakang sana sama ini pas di pojok situ. Titik ininya. Ini apa ya? Sempat kemarin ada temen yang Kenapa, Bet? Ubed nggak apa-apa? Nggak tahu. Aku gudang. coba pengen lihat tapi Jangan dulu kan belum aku ini. Jangan. maaf. Silakan Mas Ai. Enggak, yang di gudang ini benar-benar yang kayak kemarin ada temen ngomong pun jangan sampai lampunya mati, yang sampai yang kayak gitu, sampai yang berpesan yang kayak gitu. Cuma ini tadi memang belum sempat nyalain sih tadi dari siang. Sekarang dari Mas Ai sendiri pengen ngerasain yang di sini apa yang di situ? Lebih penasaran yang mana? Lebih penasaran yang di sini sih. Oke, berarti ya di sini aja. Kita coba di sini. Aku Boleh. buka dulu. Yaudah ya, kita ke gudang. Diliatin dulu aja kan kalian. Ya. Diliatin aja. Emang lampunya mati Mas Ai? Bisa dinyalain. Oh bisa. Oke, ini gudang ya. Jadi memang untuk residual energinya lebih tenang karena nggak dipakai mondar-mandir orang. Jadi dia lebih fokus sini aja gitu ya. Yaudah. Oke, aku buka dulu ya. Jadi kita akan kami bertiga coba merasakan. Ubed. Jadi kalau dia benturan Mas Ai antara sendawa atau kayak gitu. Kenapa, Bet? Nggak tahu. Kamu tadi nggak pas aku di sini tadi kayak ngeliat cahaya gini-gini. Oh. Nggak tahu tapi apa itu nggak tiba-tiba kayak cahaya kayak kunang-kunang. Aku mikirnya kunang-kunang awalnya tapi kok Lebih enak. Bet, Anda aja yang merasakan. ini masuk. Tangan gini aja nggak? Pemilik rumah dulu dong. Ya, silakan. Ayo. Ayo. Tak temenin ya, Mas. Ini. Nah, yang jam mahal tunjukin. Nah, itu makanya. Ini pakai ngomong jangan menyerang. Enggak. Itu pasti. Apa yang dirasain, Fir, Mas? Aku denger ini nggak sih? Gitu nggak sih? Ini lebih berat kayaknya suara yang sosok di sini. Merinding. Kenapa ya? Mas. Mas Andi, bisa ini nggak? Bisa Ubed juga benturannya kayaknya kuat banget ini sih. Ini apa genderuwo? Semua tak kumpulin sini. Oh, tadi Mas Ai sempat denger gitu dan aku juga. Ya, itu genderuwo yang Padat di, itu. di sebelah sini. Si Rian punggungnya berat. Sampai nyawa aku nak jeruk.
Rian, tulang punggung keluarga kali ya. iya, Mas si Rian tolong. Ini memang posisinya waktu dikumpulin Mas Andi di sini dia posisi yang paling dalam memang. Istighfar ya. Mas Andi coba netralisir kameramen. Mulai. Mau nyoba? Rasain aja. Tidak bisa bernapas. Gak enak sih. Ini. Kok tiba-tiba kenyang? Jangan. Jangan. Enggak. Terima kasih. Coba nang awake dhewe. Iya. Rian gimana? Aman? Kayaknya ini di sini bukan ada sosok bukan. Oh. Tapi Energi di sini itu kayak dia bentuknya bukan black hole juga tapi kayak ada mata air gitu loh. Oh. Kayak ada mata air. Jadi nyedot energi di sini. Dia mereka tuh suka gelumpul di sini kayak tempat nongkrong lah ibaratnya gitu di sini. tempat nongkrong jin. Iya, ada juga tempat nongkrong. Wow. Oke, Ya udah. sini. Pakai kopi nggak? Enggak. Bukan terus pesen janji jiwa enggak. Iya. Terus ini Mas, kalau tadi tuh yang tak lihat sebelah sini tuh kayak ada yang nangkring gitu. Jadi di sini tadi ya ada genderuwo di sebelah dari sana. Oke. Terus kuntilanak yang ada di sini aku tarik ke sini. So, anak kecil juga ada beberapa yang aku kumpulin di sini. Udah tuh. Kita move yang ke sana aja ya, yang lebih ini. Yuk, Rian udah aman. Oke, yuk. Panas banget ya. Di sini lebih seger bro udaranya. Ternyata tidak cuma di tempat kosong teman-teman yang banyak interaksi ya. Ternyata kalau tempat aktif pun juga ini. Nah kita di sini ya. Sini lebih ke apa mas? Karena emang ini menarik perhatian banget sih. Emang biasanya ini gelap mas Ayu? Iya, karena bukan apa atau apa sih, hemat listrik. Bukan karena ada apa-apa. Bukan karena ada apa-apa. Iya, tak kira gelap gara-gara apa. Sering diputus lampunya gitu. Ya kan memang kalau ngomongin soal ini rencananya memang buat studio foto gitu, tapi memang belum operasional, belum ada yang sewa, belum ada aktivitas di sini. Kalau dinyalakan terus juga listriknya juga banyak kayak gitu kan, jadi ya sering gelap. Nggak boleh gelap harusnya ya. Nah, apakah pengaruh itu? Sebenarnya enggak. Untuk di rumah biasa sebenarnya enggak, tapi berhubung di sini energinya juga lumayan, ya Lebih baiknya dinyalakan. Tapi kalau menurutku mending gini loh, kita juga jangan terlalu mengikuti keinginan mereka juga gitu kan. Oh ya, lagi manja juga ya. Iya benar. Nanti malah habis minta ini, nanti mereka bakal minta yang lainnya. Pasti itu. Yang di sini apa? Sosok yang di sini? Cewek yang tadi, yang Oh. aku tarik ke sana itu. Sekarang udah balik. Sudah balik. Oke. Coba dimasukin dong. Coba interaksi aja ya sama yang ini. Boleh. Iya. Coba. Boleh. Dia nama nggak? Enggak ya. Tapi kayaknya emang sesuai sama tempatnya sih. Kenapa? Cewek dan kamera. Loh. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan, bro. Kayaknya nih hantu narsis juga ya. Mepet-mepet ke kamera. Gak apa-apa. Kayaknya ubed deh. Enggak, jangan ke aku. Apa? Apanya? Nggak ngelawan maksudnya. Oh, nurut. Siap. Berarti lemah banget berarti ini. Yuk, sini yuk. Yuk. Didudukin apa diberdiriin, Mas? Dudukin. Biar bisa lama. Sebentar. Ayo, duduk. Assalamualaikum.
Cewek Bapak kamu tukang sayur ya? Enggak. Namamu siapa? Kenapa Anda yang menjawab? Namanya siapa? Ini serius. Iya. Namanya siapa? Namanya siapa? Kok nggak mau jawab, Mas? Mbak, benar Mbak yang penunggu di dekat jemuran itu? Iya. Di luar. Udah lama di sini? Sudah lama. Ini yang ada di sini itu teman-temanmu semua atau kamu nggak kenal? Sini bukan tempat saya. Di sini bukan tempatmu. Semua bisa masuk. Oke. Tapi kamu udah lama di sini? Sudah lama. Apa yang bikin nyaman kamu di sini? Memang tempat saya. Kan tadi katanya bukan tempatmu. Kamu memang udah lama masuk. Yang bikin orang-orang jin-jin lain di sini nyaman itu kenapa? Saya juga tidak tahu. Kamu jangan bohong. Kamu sebenarnya tahu kan? Apa penyebabnya? Gini loh. Ini kan sudah tempat usaha. Ya. Kamu jangan ganggu. Bukan urusan kamu. Loh. Kok bukan urusan saya? Saya tidak mengganggu. Yang ganggu siapa? Memang saya di sini, tapi semua bukan kehendak saya. Siapa? Kehendaknya siapa? Kehendaknya siapa? Kenapa kamu lihat Mas Ai? Kamu ada yang kamu omongin? Tante. Si. Iya. Lepok mana? Tahan Mas Firza, tahan. Ayo masukin lagi, bro. Dikit lagi. Kuat. Ya. Kuat. Mas Ai mungkin ada yang mau ditanyain. Apa ya? Apa ya, kayak ini sih lebih ke yang Apa? Mau pergi. Ngapain? Enggak. Ntar kamu tak kasih dupa, mau ya? Tetap sini dulu ya. Dupa. Mau. Bunga. Satu pertanyaan dari Mas Ai. Satu aja ya, sabar ya. apa ya, lebih ke apa yang harus aku lakuin sih untuk ya kita, maksudnya kita bisa yang Hidup berdampingan. Aku juga tinggal di sini, aku nggak bakal ganggu juga, dan mungkin nggak ada gangguan lagi juga ke aku gitu. Apa yang kamu pengen biar nggak saling ganggu gitu loh. Oke. Semuanya nggak boleh rame. Oh. Tapi kan ini tempat kerja. Jam-jam tertentu. Jam Ya. berapa yang nggak boleh diganggu? Semuanya nggak boleh berisik. Kayaknya mending dibuang aja deh mas ini. Ya nggak bisa dong masa transaksi pakai bahasa isyarat. Oke, keluarin dulu. Keluar. Aduh, lama banget bro. Tapi lebih adem. Nggak kayak biasanya. Gimana? Nggak berat sih, ya nggak berat. Nggak terlalu agresif. Iya, nggak agresif. Nah, Ya. kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah ada hal-hal yang perlu dibuang biar usaha yang ada di sini tidak terganggu? Oke, kayaknya ada beberapa yang memang harus dibuang. Ada beberapa yang memang harus dibuang dan kemungkinan Pusing. ya, kemungkinan ini aku coba buka tabirnya dulu biar
lebih kelihatan lagi dari luar. Yang negatif dibuang. Yang negatif dibuang. Itu aja deh. Mas Andi kuat? Insya Allah kuat, insya Allah. Kita juga kan nggak bisa bantuin ya. Insya Allah kuat. Nah ini Mas Andi, kalau misalnya kita kan selama ini ngonten udah jalan mau 1 tahun, kita kan nggak tahu kalau misalnya mau ngebuang sesuatu, Mas Andi pasti ada ritualnya kan. Nah yang perlu dipersiapkan, maksudnya kita harus beli bunga dulu atau beli kain kafan dulu atau apa gitu. Itu tergantung dari si penunggunya sih. Jadi nanti aku tanyain dulu penunggunya kayak gimana. Kayak misalkan barternya apa gitu. Kalau misalkan barternya memang masuk akal, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah nggak masuk akal, mending dipaksa. Misalnya minta kamera Sony gitu Kan nggak masuk akal. Itu kan Anda yang minta. Ya. Ya udah deh kalau gitu. Itu aja pesannya, mungkin nggak boleh rame-rame tapi repot juga ya. Ya, Kalau ini enggak yang rame banget kok sebenarnya. Kalau aktivitas juga enggak yang, maksudnya orang di sini enggak yang langsung 10 orang gitu, enggak. Orang paling 5 orang dalam. Tapi ngeflow gitu ya. Ngeflow yang enggak yang rame Dia paling suka sama temennya Mas Ai yang tadi. yang mana? Yang waktu bikin konten sama sampean tadi. Oh, karena lucu mungkin ya. Iya. Dia Tamara tadi. Iya kayaknya. Iya. Dia tertarik. Suka aja kalau ada itu, Energinya, suka aja. Kayak lucu. Oh, Morris. Enggak lucu. Kita enggak lucu ya. Enggak lucu saya. Kalau lucu kamu udah jadi co-hostnya Mandi Bareng. Oh iya. Iya. Benar, ya udah gitu. Ya udah, untuk Mas Ayi tetap jangan terlalu mengikuti apa yang diminta sama mereka ya, Mas Ayi. Semoga usaha sewa kamera juga tetap rame buat teman-teman juga yang ada acara atau ada project yang membutuhkan kamera. Apa juga kamera, lighting, tripod ada. Nggak banyak sih, cuma hampir semuanya ada kok. Hampir semuanya ada di Instagram @sewakamera.sby. Kalau pengen murah @ayi. DM langsung. Ada kode promonya ya. Kode promo ya, Pangeran Ayi Tampan. Cakep. Oh cakep ya. Oh, Dapat 20%. nah mantap. Beneran bro. Ya udah, ini aja yang jelas abis ini kita bakal mencoba buka tabir, tapi nggak tahu ya ini di record juga nggak? Aku lihat dulu keadaannya. Iya, jadi ya udah, ini anggap aja udah selesai ya episode yang kali ini. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau teman-teman pengen cari hiburan atau konten yang selain konten horor, bisa di channelnya Kak Ayi. Sekarang ada channel YouTube juga ya. Ada. @Ayi Yusuf. Kebetulan barusan tadi saya juga bikin konten mandi bareng beliau. Nanti di subscribe aja, dilihat juga ya. Baik, itu aja. Jangan kemana-mana, tetap di channel Jangan Takut di Tempat Horor. Au sih, Au.